Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Malam hari ini kita memasuki malam tanggal 16 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Bertepatan dengan malam Senin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين، ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung Jati Cirebon، وإلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر النووي، وإلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا كي الحاج ميمون زبير وكي الحاج جنيد أناس كي الحاج عبد الرحيم أحمد كي الحاج فقيه إمام والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى، أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قوله ألا إن لكم على نسائكم حقا. Kita melanjutkan kembali beberapa wasiat dari baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau melaksanakan haji wada, tentang beberapa hal seputar dunia rumah tangga. Dalam hal ini kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri. Qauluhu ala inna lakum. Ala eling-elinga, ala eling-eling. Aitanabbahu elinga sopo sira kabeh. Ingatlah, innalakum setuhune iku tetep kadue sira kabeh. Innalakum setuhune iku tetep kadue sira kabeh. Ala nisaikum melarang. Biasanya ini menandakan bahwa kewajiban. Ala nisaikum larat
ingatase piro-piro wong wadon sira kabeh. Innalakum setuhune iku manfaat kadue sira kabeh. Ala nisaikum larat ingatase piro-piro wong wadon sira kabeh. Sesungguhnya kewajiban, sesungguhnya bagi kalian laki-laki memiliki hak atas istri-istrimu. Opo hakkon, opo hak. Opo hakkon hak. Sesungguhnya bagi kalian para kaum laki-laki ataupun para suami, kalian memiliki hak atas istrimu. Dalam arti ada kewajiban yang harus dilakukan oleh istri terhadapmu. Begitupun sebaliknya. Wali nisaikum lan iku manfaat kadue piro-piro wong wadon sira kabeh. Wali nisaikum lan iku tetap manfaat kadue piro-piro istri sira kabeh. Alaikum larat ingatase sira kabeh. Alaikum larat ingatase sira kabeh opo hakkon hak. Sebaliknya ada hak istri-istrimu, ada hak istri-istrimu terhadap kalian. Dalam arti ada kewajiban kalian terhadap istri-istrimu. Jadi pertama, innalakum ala nisaikum haqqan. Ada hak kalian terhadap istrimu. Dan ada hak istrimu terhadap kalian. Fahakkukum mangka utawi hak sira kabeh. Fahakkukum mangka utawi hak sira kabeh. Alaihinna ingatase piro-piro nisaikum. Alaihinna ingatase nisaikum. Hak kalian terhadap istrimu, apa hak para suaminya, para suami-suami itu? Iku alla yutikna. Iku alla yutikna. Yenta ora kena ngideki sopo nisa iku. Iku alla yutikna yenta ora kena ngideki sopo ngidekakennya. Ngidekaken sopo iku alla yutikna. Yenta ora kena ngidekaken sopo nisa ikum, sopo nisa firasyakum ing lemek sira kabeh, panggonan turu sira kabeh. Firasyakum ing lemek atau panggonan turu, tempat tidur. Man ora kena ngidekaken. Man ing wong-wong takrohuna kang sengit sopo sira kabeh. Takrohuna kang sengit sopo sira kabeh. Hak kalian yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Seorang istri tidak boleh memasukkan laki-laki, dalam arti tidak boleh berselingkuh intinya ya. Tidak boleh menginjak tempat tidur. Nah, maksudnya tidak boleh memasukkan laki-laki lain dalam tempat tidurmu. Artinya ini sebagai kiasan, intinya seorang perempuan tidak boleh berselingkuh
tidak boleh memiliki pria idaman lain. Pria idaman lain. Wala ya'dhanna. Wala ya'dhanna. Wala ya'dhanna lan ora kena ngizini sopo nisa hukum. Wala ya'dhanna lan ora kena ngizini sopo nisa hukum. Fi buyutikum ing dalam piro-piro umai sira kabeh. Fi buyutikum ing dalam piro-piro umai sira kabeh. Tidak boleh mengizini liman maring wong takrohuna kang sengit sopo sira kabeh. Takrohuna kang sengit sopo sira kabeh. Yang kedua, para istri tidak boleh mengizini orang lain masuk ke dalam rumahmu. Orang yang tidak kalian izini. Laki-laki yang bukan mahram misalkan. Ada orang lain masuk, tidak boleh diizini. Ketika engkau tidak ada di rumah. Jadi ada dua pesannya Rasulullah. Hak kalian, yakni seorang istri tidak boleh memiliki pria idaman lain, tidak boleh berselingkuh. Yang kedua, para istri tidak boleh mengizini orang-orang lain masuk ke dalam rumahmu. Orang-orang yang tidak kalian izini, tidak diizini oleh suami-suaminya. Tidak boleh seenaknya, misalkan ada tamu laki-laki, lalu suaminya sedang tidak ada di rumah. Dengan alasan menghormati tamu, misalkan laki-laki ini diizini masuk. Padahal tidak ada suaminya. Padahal di situ tidak ada anak-anaknya, orang-orang dari keluarganya perempuan itu. Si perempuannya lagi sendirian misalkan, tidak boleh. Terlebih laki-laki ini yang katakanlah dicurigai ataupun yang tidak disukai oleh suami-suaminya. Terlebih lagi itu. Hak engkau, hak kalian para suami-suami. Terus kalau hak istri apa? Kewajiban suami apa terhadap istrinya? Ala eling-eling. Ingatlah wa haqquhunna utawi hake nisaukum. Wa haqquhunna utawi hake nisaukum, hak-hak seorang istri. Alaikum larat ingatase sira kabeh. Hak seorang istri, atau dengan kata lain kewajiban seorang suami terhadap istri-istrinya. Iku antuhsinu yen tambagusi sapa sira kabeh. Mbagusi sapa kira kabeh sira kabeh ilaihinna maring nisa, mbagusi fi kiswatihinna ing dalem pakaiane atau sandangane nisa, wa ta'amihinna lan panganane nisa, wa ta'amihinna lan panganane an-nisa. Hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah istri-istrimu berhak untuk mendapatkan sandangan yang layak, makanan yang layak. Standarnya apa? Standarnya bukan standar suami, tetapi standar istri. Misalkan suaminya dari kalangan ekonomi bawah. Sementara istrinya
sedikit strata sosialnya lebih tinggi. Biasa dia punya ataupun dia dilahirkan, dibesarkan dari keluarga orang yang berada. Dia harus memakai standar pakaian istri, bukan pakaian suami. Makanannya juga sama. Jadi ini ya, dari sisi kita kaum laki-lakinya, kita berusaha semaksimal mungkin memberikan yang layak bagi istri kita. Nah, nanti bagi istrinya, ini saling nih, bagi istrinya baru ridho, baru rela. Ya misalkan istrinya saking cintanya, yang lebih kaya itu ya istrinya lebih kaya. Lalu istrinya merelakan, sudahlah tidak apa-apa. Nah, misalkan kita kaum laki-laki standar makanannya itu ya cukup tempe, tahu, sayur-sayur biasa. Sementara istrinya karena dia dari kalangan orang berada, biasa makan paling tidak makan lauk, ayam, telur, dan lain sebagainya. Maka bagi kita para suami, bagaimana mengkondisikan supaya kita bisa menyediakan itu. Menyediakan standar selera makannya istri. Lah berarti kan, misalkan ada pertanyaan, kalau begitu istrinya berarti kita dipaksakan dong. Iya. Ikhtiar kita bagaimana memaksakan diri kita. Kalau kita sudah berani menikahi seorang perempuan yang strata sosialnya lebih di atas kita, berarti kita sudah siap. Kita sudah siap dengan selera makan dan selera pakaiannya pasangan kita. Kalau kita tidak siap untuk memberikan sesuai dengan selera pakaian, selera makannya istri kita, ya kita jangan berani-berani menikahi wanita dengan strata sosial di atas kita. Gitu. Tentang kemudian istrinya rela, itu lain hal. Karena saking cintanya, istrinya misalkan merelakan, nggak apa-apa mas, kalau Kang Mas tidak mampu untuk menyediakan lauk, telur, ayam, burger, dan lain sebagainya, nggak apa-apa, saya sih rela makannya pakai sayur asem saja misalkan, ya itu lain hal. Tetapi kewajiban kita suami, bagaimana kita bisa menyediakan sesuai dengan gaya atau selera hidupnya istri kita. Dari mana dia? Dari kalangan mana? Itu. Jadi antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa tu'amihin. Urusan masalah nanti istrinya terima atau tidak, ya urusan lain. Sudah saya sih terima, ya itu lain hal. Tentu yang layak lah, tentu yang layak. Tapi kemudian juga jangan memanfaatkan, jangan aji mumpung. Aji mumpung, mentang-mentang istrinya terima, lalu seadanya saja kita menyediakannya, jangan. Ya istri saya sih orangnya terima, dikasih tempe ya diem, dikasih tahu ya dia terima. Ya jangan aji mumpung seperti itu. Tetap kita bisa menyediakan yang layak untuk istri kita, baik dalam hal makanan maupun sandangan. Ini hadis ini memang luar biasa. Artinya kita diberikan panduan dan kita disadarkan betapa kita harus memberikan yang terbaik untuk istri kita. Kita harus memberikan yang terbaik untuk istri kita. Ini tentu hikmahnya luar biasa. Luar biasa. Jadi bukan lagi misalkan istri nuntut, berarti dia nuntut apa yang kita nggak mampu. Bukan itu masalahnya. Dari sisi kita para suami,
bagaimana menyediakan yang terbaik menurut seleranya istri kita. Selera dalam arti dia dari kalangan strata sosial yang mana. Harus disesuaikan. Nanti kalau dari sisi istrinya nanti ada panduan dari Rasulullah. Bagaimana misalkan nanti istri tidak boleh menuntut, bagaimana istri tidak boleh mencaci, bagaimana itu nanti beda. Ini lagi bicara tentang wa haqquhunna 'alaikum, hak istri. Rawang riwayataken hadzal haditsa ing ikilah hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haqqul mar'ati utawi hake wong wadon. Haqqul mar'ati ini sudah selesai ya. Jadi hadis tentang wasiat Rasulullah di Haji Wada tentang masalah perempuan, tentang masalah hubungan suami istri itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ya, tentu ini masuk kategori hadis sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haqqul mar'ati utawi hake wong wadon. Ala zauji ingatase suami. Hak seorang istri atas suaminya. Ai min haqqiha. Iku setengah saking hake istri. Iku setengah saking hake istri alaihi ingatase suami. Ayyu ta'ima. Iku ayyu ta'ima. Yenta ngupai panganan sopo. Ngupai panganan sopo suami haing istri. Hak istri adalah suami harus memberikan makanan yang layak terhadap istrinya. Idza ta'ama ing dalam nalikane mangan sapa istri. Idza ta'ama ing dalam nalikane mangan sapa istri. Wa yaksuha lan nyandangi sapa suami ha ing istri. Kasih pakaian. Idak tasa wayak sulan nyandangi sopo suami haing istri idak tasa ing dalam nalikane nyandang sopo suami. Ida ta'ama ing dalam nalikane mangan sopo suami. Wayak sulan nyandangi sopo suami haing istri idak tasa ing dalam nalikane nyandang sopo suami. Jadi suami memberikan makan pada istrinya. Apabila dia orang yang makan, maksudnya ya ini maknanya luas. Jangan enak sendiri, suaminya makan ayam, istrinya dibiarkan makan tahu tempe. Wayak suha idak tasa. Nih, apalagi menjelang Idul Fitri, suaminya sudah dapat THR baju lebaran, sudah komplit, istrinya masih belum dibeliin apa-apa. Ini hati-hati. Jadi istri dulu ya, punya uang, kasih kesempatan untuk belanja. Ya memang betul. Nanti ada keterangan tentang kewajiban suami untuk memberi sandangan 1 tahun minimal berapa kali. Nah, kita kadang terlalu banyak ditolerir, padahal apalagi kalau setahun sekali untuk lebaran sih, ya Allah, ini nggak ada bandingannya dengan kewajiban kita yang minimal 3 bulan sekali harusnya. Suami itu membelikan pakaian istrinya itu. Tapi ini jangan sampai kedengaran sama istri kita. Kewajibannya 3 bulan sekali beliin pakaian baru.
beliin pakaian baru 3 bulan sekali. Setahun sekali ngasih, beliin THR, beliin pakaian istri saja, misalkan sampai berantem, sampai bertengkar dulu. Padahal kewajiban nih, kewajibannya suami untuk memberikan sandangan yang layak. Wala yadribalan ora kena, wala yadribalan ora kena mukul sopo suami, wala yadribalan ora kena mukul sopo suami al wajha ing wajah. Ai inda nusyuziha ing dalam nalikane elik purik atau elike istri. Kemarin sudah kita diskusikan tentang manakala sikap seorang suami menghadapi istri yang nusyuz. Ya, tentu bukan pilihan utama yang namanya memukul. Bukan pilihan utama. Andaikan ini dilakukan pun, satu, tentu kalau bisa dengan memakai media. Ya, media, artinya media itu media yang tidak sampai menyakiti fisik ataupun tidak menyakiti psikologis. Nah, di sini dipandu sama Rasulullah, jangan mukul wajah. Intinya jangan sampai melakukan tindakan yang di luar batas. Jadi pukulan yang tidak menyakiti secara fisik dan tidak menyakiti secara psikologis. Wala yuqabbihalan ora kena nacad atau memblesak, mencaci maki, mengolok-olok. Yuqabbih itu ya lebih pada mengolok-olok. Wala yuqabbihalan ora kena mengolok-olok sopo suami. Bitasydidil muwahhidan, kelawan dibaca tasydid huruf ba kang titike siji. Yuqabbiha maksuratin kang diwaca kasroh, berarti yuqabbihu. Nah, di sini diatafkan kepada jumlah yang dibaca nasab, maka wala yuqabbiha. Tidak boleh mengolok-olok sopo suami. Ai la yusmi'a. La yusmi'a ora kena memperdengarkan. Memperdengarkan itu berarti mengucapkan kata-kata yang sampai terdengar oleh istri. Wala yusmi'alan ora kena memperdengarkan sopo suami ha ing istri, memperdengarkan makruhan ing kata-kata kang ora disenengi. Makruhan ing kata-kata kang ora disenengi. Qabbaha yuqabbihu takbihan, itu mengolok-olok, mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati dan perasaan istri. Wala yaqul lan ora kena ngucap sopo suami, wala yaqul lan ora kena ngucap sopo suami, dan tidak boleh mengucapkan kata-kata seorang suami itu. Kata-kata begini. Qabbahakillah. Qabbahaki, muga-muga blesakaken ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Semoga engkau dijelekkan sama Allah. Oh, jelek kamu. Qabbahakillah. Kamu jelek, kamu buruk rupa, kamu enggak cantik. Qabbahakillah. Wala yahjur lan ora kena ngenengaken sopo suami. Wala yahjur, al-hajru yang kemarin disampaikan itu, jadi memisahkan diri, pisah. Wala yahjur lan ora kena misah sopo atau ngenengaken sopo laki. Wa fi riwayatin, lan ing dalam siji riwayat, mana menurut satu riwayat redaksinya wala yahjuroha, lan ora kena, ya kalau bahasa maten jutak atau ngenengaken, tidak boleh
mendiamkan sopo suami ha ing istri illa fil mabiti kecuali ing dalam tempat tidur. Walayah jurolan ora kena ngenengaken sopo suami ha ing istri illa fil mabiti kecuali ing dalam tempat tidur. Tidak boleh mendiamkan dalam hal komunikasi. Jangan sampai tidak diemin istri. Yang boleh itu kemarin dijelaskan yakni pisah ranjang, tidak boleh tidur bareng. Kalau memang istri itu lagi nusyuz. Ai fil madja'i ing dalam tempat tidur, indan nusyuzi ing dalam nalikane elik atau purik. Tatkala istri elik, tatkala istri tidak taat, yang boleh dilakukan adalah pisah ranjang, jangan barengin tidur. Kemarin sampai berapa hari, bahkan jika perlu harus sampai bertahun-tahun sekalipun misalkan masih tidak kapok, masih tidak mau merubah, ya kalau memang perlu berbulan-bulan tidak apa-apa, boleh. Asal dalam hal komunikasi tetap diajak ngomong, diajak ngobrol, dia disapa. Terutama komunikasi ini perlu justru perlu untuk bagaimana bisa merubah keadaan. Barangkali saja dengan terus diajak komunikasi, diajak ngobrol, diajak saling pengertian, akhirnya kemudian si istri itu bisa merubah sikapnya. Sebab apa? Ammal hajru anapun utawi ngenengaken, mendiamkan fil kalami ing dalam ngomong, fa innahu mangka iku setuhune al hajru fil kalam. Ammal hajru anapun utawi mendiamkan fil kalami ing dalam ngomong, fa innahu karena setuhune al hajru fil kalam iku haramun haram, karena sesungguhnya mendiamkan istri, tidak diajak ngomong, diemin, itu hukumnya haram. Illa li'udhrin, kecuali karena udzur. Kalau memang ada alasan yang memang mengharuskan didiemin, bisa ada memang perempuan yang dia tidak tahan, dia akan luluh kalau didiemin sama suaminya, ya sudah, cara itu barangkali bisa dilakukan. Itu masuk kategori udzur. Rawang riwayatakan hu yang hadis sopo at-Tabrani Imam Tabrani wal Hakim lan Imam Hakim. Riwayat an Muawiyah dari sahabat Muawiyah ibnu Haidah bi fathil muhmalah, dengan dibaca fathah hak yang tidak ada titiknya, hak yang tidak ada titiknya. Haidah, Muawiyah bin Haidah. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah. Itu hadisnya, hakul mar'ati 'ala zawji ayyut'imaha idza at'ama wa yaqsuha idza iktasa wa la yadribal wajha wa la yuqabbiha wa la yahjura illa fil mabit. Wa qala lam yandika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin. Terima kasih, mungkin wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.